Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan mungkin kalian juga udah tahu ya, judulnya itu tentang kelebihan dan kekurangan dari HP Vivo Y35 ini. Nah, kira-kira kekurangan dan kelebihannya itu apa sih? Dan ini juga wajib kalian tahu sebelum kalian beli HP Vivo Y35 ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan seputar info dari kami. Oke, di sini saya bakal jelasin yang pertama dulu ya. Saya bakal jelasin dari kelebihan dari Vivo Y35 ini. Lalu lanjut kita ke kekurangannya. Nah, kira-kira kelebihan yang pertama ini apa? Nah, kelebihan yang pertama yaitu dari bodinya. Yang bodinya sendiri ini udah pakai IPX54 yang dijamin udah tahan air dan juga tahan debu. Oh iya, maksud saya tahan cipratan air, bukan tahan air kayak IP67 ya. Jadi buat Vivo Y35 ini kalau misalnya kalian bawa ke kamar mandi, ini udah dijamin aman banget dari cipratan air. Atau mungkin kalian yang masih hobi musikan di kamar mandi, ini oke banget nih buat Vivo Y35 ini. Jadi buat kelebihan yang pertama yaitu IPX54 yang dijamin aman banget nih buat HP Vivo Y35 ini. Nah, sekarang kita lanjut di performa yang selanjutnya, yaitu kelebihan selanjutnya terletak ada di bagian layarnya, yang dimana layarnya sendiri ini udah 90 Hz yang dijamin dari 90 Hz ini buat scrolling sosial media dan juga lain-lainnya. Ini udah dijamin enak banget nih buat HP Vivo Y35 ini. Ya, layar 90 Hz di harga 3 jutaan ini udah oke ya. Emang yang namanya manusia ini banyak maunya, apalagi buat handphone teknologi sekarang. Karena ya masih banyak sih yang HP-nya 2 jutaan tapi udah bisa di 120 Hz. Atau yang 3 jutaan udah di 120 Hz. Contohnya kayak Infinix yang dimana dia harga 3 jutaan yang 5G itu. Dia udah di 120 Hz, jadi udah nyaman banget. Tapi buat HP ini masih di 90 Hz. Tapi udah oke-oke aja, di harga 3 jutaan 90 Hz itu udah oke banget. Apalagi kayaknya masih ada deh yang 60 Hz buat di harga 3 jutaan. Coba deh komen di bawah, HP apa yang 3 jutaan tapi masih 90 Hz. Nah, selain dari bodinya yang udah IPX54 dan juga refresh rate layarnya yang udah 90 Hz, sekarang kita bakal masuk di chipsetnya yang bisa dibilang, saya nggak tahu nih ini kelebihan atau kekurangan. Tapi dari HP Vivo Y35 ini udah pakai Snapdragon 680. Ini bisa dibilang kekurangan maupun kelebihannya ya, yaitu Snapdragon 680. Menurut kalian dari Snapdragon 680 ini kekurangan atau kelebihan? Coba deh komen di bawah. Tapi menurut saya pribadi performanya sendiri ini nggak kalah jauh ya. Ini udah oke banget buat multitasking dan main game juga udah dibilang ya cukup lah buat main game ringan kayak Mobile Legends. Ini udah dijamin udah didapat di ultra high. Nah, buat performa sendiri mungkin kalian juga udah tahu ya performa dari Snapdragon 680 ini kayak gimana. Apalagi buat di HP Vivo Y35 ini. Ya gitu-gitu aja sih Snapdragon 680. Ya, karena Snapdragon 680 udah ada yang di harga 1 jutaan sih. Emang brand sebelah ini ngerusak pasar banget ya buat HP Snapdragon 680 di 3 jutaan. Ya, komen aja di bawah deh menurut kalian ini kekurangan atau kelebihan. Nah, kelebihan lainnya yaitu ya ada di extended RAM-nya yang dimana udah support di 8 GB. Jadi udah bawaannya 8 GB, yaitu dapat support RAM lagi 8 GB dari internalnya. Ya, menurut saya sih ini performanya bakal oke banget. Ya, apalagi udah pakai Snapdragon 680 yang dimana buat main Mobile Legends sendiri udah dapet di High Ultra. Jadi dijamin lancar banget nih buat multitasking dan sebagainya buat HP Vivo Y35 ini. Ya, apalagi RAM-nya 88 jadi 16 GB RAM. Harusnya segitu ya. Nah, kelebihan yang selanjutnya yaitu ada diletak di kameranya, yang dimana kamera sendiri dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di naik kamera 50 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat bokeh dan juga makronya. Buat hasilnya sendiri kalian bisa lihat sendiri menurut kalian hasilnya kayak gimana. Menurut saya pribadi sih buat HP Vivo Y35 ini dari segi warna dan juga night mode-nya sendiri ini udah dijamin enak sih menurut saya pribadi. Apalagi ini studio bisa dibilang lumayan gelap ya buat foto. Jadi kesimpulannya buat HP Vivo Y35 ini hasilnya udah oke banget dari kameranya, apalagi night mode ini triple kamera. Belum lagi dari kamera Vivo Y35 ini ada fitur yang namanya AIS, yang dimana kalau misalnya kalian buat video, apalagi ini juga udah pakai night kamera dan video di malam hari, ini dijamin bakal mulus dan juga lancar banget. Ya, bisa dibilang buat AIS ini bakal dijamin bikin jernih dan juga bikin stabil buat ngambil videonya. Cuma buat hasilnya balik lagi nih, kalian lihat menurut kalian gimana buat HP Vivo Y35 ini?
Nah, kelebihan selanjutnya yaitu ada di baterainya atau bisa dibilang di kecepatan charge-nya. Yang dimana baterainya sendiri dapat di 5000 mAh yang dijamin ini awet banget. Apalagi kecepatan charge-nya dapat di 44 watt. Yang dimana 44 watt ini dari 0 ke 70% dia cuma butuh 34 menit. Jadi kalian kalau misalkan lagi buru-buru HP lupa di charge, kalian bangun tidur, mandi, sarapan, makan atau melakukan aktivitas sebelum berangkat, dijamin ini langsung penuh cuma tinggal setengah jam, 34 menit, atau mungkin kalau misalkan mau full ini bisa dapat di 1 jam 15 menitan. Cuma Mimin juga belum coba sih kalau misalkan fullnya ke berapa ya. Cuma yang jelas dari 0 sampai 70% dia dapat di 34 menit, jamin kenceng banget. Gimana menurut kalian dari kecepatan charge-nya sendiri? Nah, setelah tadi kita lebih-lebihin HP Vivo Y35 ini, saatnya kita bakal jelasin yaitu kekurangan dari Vivo Y35 ini. Yang pertama, desain layarnya yang bisa dibilang jadul karena dia masih pakai water drop dan pinggir-pinggirannya bisa dibilang sama-sama aja ya kayak HP Vivo pada umumnya. Ya, kalian juga mungkin udah bosen sih ngeliat HP Vivo yang dimana water drop lagi, water drop lagi, water drop lagi. Jarang sih HP Vivo yang ada pansolnya. Atau mungkin Vivo X80 dia udah pakai pansol, tapi buat HP Vivo di harga 3 jutaan tapi masih pakai water drop dan desain layarnya yang bisa dibilang jadul. Tapi balik lagi 90Hz ini menggiurkan banget ya dari HP Vivo Y35 ini. Dan lagi-lagi kalau saya bilang yaitu desainnya juga bisa dibilang desainnya lumayan jadul ya. Yang dimana desainnya gitu-gitu aja dari Vivo Y35 ini kayak seri pendahulunya. Ya dari frame kameranya juga yang kayak gini aja, terus juga desainnya yang kayak gini aja. Saya sendiri sampai apal kalau misalkan HP Vivo itu bakal kayak gini, atau mungkin kalau misalnya orang bawa HP desain yang kayak gini, jelas-jelas mungkin saya sendiri langsung tahu kalau HP ini Vivo. Yang jelas desainnya dari Vivo Y35 ini yang gitu-gitu aja, nggak kayak brand kompetitornya yang dimana selalu berinovasi sama desainnya. Kalian tahu kan yang hijau itu. Nah, selanjutnya yaitu kita bakal bahas di kameranya. Kekurangannya sendiri buat HP Vivo Y35 ini nggak ada ultra wide-nya, yang dimana sayang banget HP 3 jutaan tapi belum ada ultra wide-nya. Ya walaupun di HP-HP sekarang ya 3 jutaan itu masih banyak banget yang belum ada ultra wide-nya. Tapi masih agak sayang aja gitu, 3 jutaan tapi belum ada ultra wide-nya, nggak kayak Samsung. Yang Samsung serba ada ultra wide-nya, serba 4 ya. Tapi ya oke-oke aja sih dari hasilnya juga, apalagi buat kameranya ini night mode ya. Jadi gimana menurut kalian kekurangan dari ultra wide ini? Menurut kalian sayang nggak sih? Atau mungkin nggak apa-apa? Komen di bawah. Nah, kekurangan selanjutnya buat orang-orang yang cashless nih, sayangnya buat HP Vivo Y35 ini belum ada yang namanya NFC. Jadi masih butuh cash dan juga belum bisa cashless buat HP Vivo Y35 ini. Jadi mungkin kalau misalkan kalian nyari yang ada NFC-nya bisa ngambil yang lain. Kayak Infinix dan lain-lainnya, masih banyak yang murah tapi dapat NFC juga. Nah, gimana menurut kalian buat HP Vivo Y35 ini dari kekurangan dan kelebihannya? Ya kalau misalkan dilihat-lihat ya lebih banyak di kelebihannya dibandingkan kekurangannya. Ya, Snapdragon 680 itu kelebihan atau kekurangan ya? Ya, yang jelas buat HP ini kekurangannya udah saya sebutin dan juga kelebihannya udah saya sebutin. Sisanya tinggal kalian mau beli HP Vivo Y35 atau enggak. Kesimpulannya sih buat HP Vivo Y35 ini emang didesain buat multitasking dan juga buat kesehari-harian aja karena emang desainnya kayak gitu. Apalagi desainnya yang udah bisa dibilang udah lumayan nyaman ya buat dipegang. Ya mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah!